Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang salo balang-alang disiabu mengumpa tali, kok lai kayo dunia takambang, kok bansek bai buati. Mudah-mudahan orang salo ko kayo saja. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar wa innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Rawahu Ibnu Majah wa Turmuzi. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhsinin, Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang kita muliakan dua orang anggota DPRD kita Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan beliau selalu dapat menyalurkan aspirasi rakyat ke atas, sehingga apa yang didapatkan dari atas akan mengalir ke desa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak berdua sehat walafiat. Yang dihormati datuk-datuk, nenek mama, urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabe badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Mudah-mudahan nenek mama indak manggadean sawah, indak manggadean kabun sawit. Jadi nenek mama ko gunonyo menambah nan kurang, mauleh nan putui, menyambungkan nan putui, menambah nan tidak.
Kalau nyoba gadai-gadaian kebun sawah itu ini ngangak namanya. Bukan niniak niniak mama. Itu banyak di Sumbar Pak Sikon. Kemudian yang kita paling muliakan para alim ulama. Tadi malam disebutkan oleh Bapak Camat di Rokan Hulu bahwa alim ulama ini sudah jenis makhluk langka yang harus dilestarikan kembali. Kenapa? Ada orang Islam yang percaya dengan isu serahkan saja anak ke SMP, jangan ke pesantren. Pesantren itu merakit bom, nanti dia akan jadi teroris, dia akan radikal, dia intoleran. Ini isu-isu kaum muslimin dari orang yang tidak senang dengan Islam. Dahulu kalanya yang punya isu ini Belanda, akhirnya Belanda hitam menggantian orang awak, ya kan? Ini Pak, lah mereka negeri. Bapak jangan percaya bahwa di pesantren orang merakit bom. Saya di pesantren itu 6 sampai 7 tahun. Apa yang diajarkan di sana? Nahu, saraf, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, mantiq, bayan, ma'ani, seluruh kitab-kitab yang tidak punya baris. Ya kan? Tidak ada merakit bom di sana. Kalau Bapak takut menyerahkan anak ke pesantren, nanti ulama ini akan habis. Janganlah kaum muslimin membawa dari nan kalam ke nan tarang untuk memandian mai. Saya tidak ada putih lerang. Kalau tidak ada sekolah di pesantren, di SMP tidak ada naun sarapan. Barana hebatnya pelajaran SMP. Tidak ada tafsir, ilmu tafsir. Malah sekarang di rapor itu saya lihat tidak ada di sana lagi budi pekerti. Saya sekolah dulu SD tahun 58, akhlak garis miring budi pekerti. Akhirnya tidak ada dalam rapor itu. Begitulah orang akan mendangkalkan akidah. Jadi bapak-bapak di DPR yang beragama Islam, ambo dengar tadi C dari P3, C dari PKS. Jangan kunyang dek kuning, jangan lama di santan. Kita perjuangkan Islam. Aku lah dapat seketik lama anggu aja saja. Sama jualan mau. Jangan. Itu namanya kunyang dek kuning, lama dek santan. Saya doakan Bapak yang mewakili rakyat di DPR tetap berjuang meninggikan Islam ini. Amin. Setuju? Jalan doh nak bu. Dah do ambo pulang lala 5 hari ya. Dari Pekanbaru taruh ke Pelkumbua. Dari Pelkumbua balik Lokarokan dulu. Aku tiba lo siko. Tu ibu lalu menengah gaji. Tu kurang batarati. Jalan lo dah. Awak ndak mengaji malam kini do. Manga bacurito miang. Ada tadi orang Canduang, ada orang Sungai Juwada, ada orang Sungai Jania. Itu hebatnya daya tarik Riau kau Pak. Banyak orang Minang mencarikan punggung ndak basau, paruh ndak berisi di Riau. Mudah-mudahan orang Riau kau sama je orang Ansar di zaman Rasulullah bisa menampung persaudaraan karena sudah satu rumpun dulunya dan sekarang dibimbing oleh kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi orang Riau, orang Ansar, orang Sumatera Barat, orang Muhajirin. Orang Ansar itu dulu Pak,
Orang muhajirin ko kan da ado na nyobao do. Ke Madinah tu na nyobao nan tadi senyo. Walladzina amanu. Jadi orang yang akan mampu berhijrah itu orang yang benar beriman. Kemudian dia berhijrah. Kalau sudah berhijrah baru meningkat yang ketiga, wajahadu, berjihad. Seperti kita sekarang ini berjihad nih Pak. Saya yakin ini tidak jamaah Masjid Al-Muhsinin saja. Iya kan? Bang kau tahu Ustaz maghrib tidak serami kau tadi lah. Pasti ada musallar musajid tetangga lain. Iya kan? Iku Allah rami kami Ustaz. Alhamdulillah. Ambo gadang hati ambo menjadi orang rami kau bu. Walaupun ambo kematian ini. Mencari jamaah rami kau gadang hati ambo. Tapi jamaah Masjid Al-Muhsinin kini wah, kalau dimasukkan ke Masjid Raya Sumatera Barat hilang. Paling-paling setengah 2 saf. Karena masjidnya kan. Alhamdulillah muhsinin artinya orang baik-baik. Cobalah kita lihat. Pertama muslimin. Kedua mukminin. Ketiga muhsinin. Keempat mukhlisin. Baru tiba muttaqin. Jadi kalau orang tidak muslimin, Pak, tidak mungkin mukminin. Itu tingkat-tingkatannya. Ya kan? Orang mukminin belum akan dapat pengakuan dari Allah karena iman itu sama dengan listrik. Listrik le bisa dilihat nama nan listrik. Le kana muah sarjana S1 arus kuat Pak. Batanyo kayaknya apa sarjana S1 arus kuat bahagian listrik, tolong tunjukkan nama nan listrik. Tidak bisa gitu Pak. Ada enggak apa nan sarjana arus kuat listrik? Nama nan listrik. Dari sana tunjukkan apa? Di bantahan kabel dua tu cie punya aliran listrik, cie indah. Itu tidak berbeda dicari matur. Tapi cubalah resek. Nan pakai arus tu. Pasti kalau tinggi tegangnya awaknya bantiangan. Kalau agak rendah awaknya pacian. Itu tanda adanya listrik. Untuk pengeras suara, kenapa bisa didengar ke belakang? Disambungnya suara saya karena ada daya listrik. Itu apa namanya? Lampu. Yang kecil-kecil itu bola, bukan listrik. Tapi kenapa bola hidup? Karena ada aliran listrik. Artinya orang tidak akan diakui oleh Allah beriman kalau setiap hari berbuat buruk. Jadi iman yang diakui itu orang berbuat baik. Walladzina amanu wa amilus salihat. Amilus salihat ini itu yang disebut muhsinin. Ya kan? Orang berbuat baik itu belum tentu ikhlas. Maka ada satu tingkat lagi kau di sumber Pak Mutari ketika pencitraan orang ke pemilu atau nyoba lapiak 3 huluang ke masjid kau. Dek calon kau. Kira tak dipilih orang di sana, hanya yakui lapiak balik. Iya kan? Alai ikhlas tak? Bapak-bapak ini. Jadi ikhlas tu tak pilih hendak tak pilih awak lapiak tetap di musajid nak dia pui lo dia dah. Ya, itu dia. Kalau sampai kita kepada mukhlisin bagaimana? Iblis tidak mampu mengganggu lagi, maka orang itu naik kepada derajat muttaqin. Kalau sudah masuk muttaqin, pasti masuk surga. Inilah sasaran kita beragama Islam ini, mencari ridha Allah dengan derajat muttaqin, insya Allah masuk surga. Nah,
Dan kami muliakan ibu-ibu dari PKK, Dharma Wanita, BKMT, Wirid Yasin, apa sajalah kesatuan ibu-ibu. Ada lagi yang terakhir ibu-ibu Kepalo Julo-Julo, ya kan? Itu kesemuanya disebut para jamaah komunitasnya Bundo Kanduang. Sekarang saya bertanya kepada Bapak lagi, kenapa ibu-ibu kita diberi nama Bundo Kanduang, Pak? Abi alam saya menjawab, lamo na berpikir. Karena inyo na mengandung. Apa pernah mengandung? Nah, kalau nak mencuba Pak, gantuan durian enggak dua di paru apa? Bawa-bawa 9 bulan berjalan. Terasa sakit mengandung. Acu itu ibu-ibu kau merasainya Pak. Tu dek parangnya apa? Ya. Nah, ini kaum muslimin. Membawa babannya 9 bulan 10 hari. Artinya di hari-hari loh. Sudah tu baamal kau bundo kandung bisa beranak 5, 6, 7, 9 sabale. Gubernur kami di Sumatera Barat, Pak, seperti Pak Irwan Prayitno, itu anaknya sabale. Iya kan? Gubernur kami yang kini 9. Orang gaya embo 9 jo. Apa mangko bisa bundo kandung baranak 9 kali? Asapnya Pak. Abialam boleh mengecil. Ibu-ibu kok bapak-bapak kok bisa beranak 9 kali. Ada anak tuh yang normal lahirnya. Kalau dulu bangsawanya tuh tidak ada dokter yang pandai mengoperasi seperti sekarang. Ada nan sonsang, ada nalipe pandan. Kalau nan sonsang tuh kepalanya kemudian kakinya dahulu, itu tidak tanggung sakitnya. Nalipe pandan tuh pingguannya keluar dulu. Terakhir kepalanya. Di mana Ustaz tahu tuh? Dia bercerita kamu. Dia nama lahirkan kamu, kami dia Pak. Atau bercerita. Tu parasen kami padusi pada. Istri aku beranak nang kedua Pak, sonsang anak aku tu. Jadi liye kota Sangkui tiba di luar 10 menit alun menangis. 15 menit alun menangis, mukanya kok pencong tu. Jadi itunya di bidan, nangilah nak. Baru nangisnya seketik bunyi puyuan. Sampai kini nya nak pandai menangis dah Pak. Meninggal induaknya pandai menangis. Jadi itu saja. Tak pandai menangis. Agak salah diimbau oleh Ibu Bidan Ristawardi di kota Lunusdan dan apa? Beranak nang kedua umur ambo 27. Ristawardi masuk ke dalam Cik Ibu Bidan. Jadi dah kok mati dan dah dia maaf sedia dah yang sakit bana beranak sonsang. Ngeceknya nyok. Ambulan tak ada kedilarian ke Padang. Terpaksa lahir rumah sakit dah. Akhirnya anak itu sekarang Pak sehat, gadang badan. Kan tak tahu sakitnya tu. Aku tahu sudah tu anak itu ni lah. Itu tandanya ibu-ibu ko dia dia Allah palupo. Lupo saja sakit beranak tu lah. Itu beranak tu sekali lah. Sampai 9 kali sebaleh kali. Itu ko je nampak hari-hari ayo nyok. Kalau ndak palupo lah ibu-ibu ko Pak, ndak mau hanya melayani Pak. Sakit macam dah kaya dah kena aja. Yo jauh nak ke sana aja. Api deknya lupo. Jadi kalau ada orang rumah awak ko, pai ke pasar, tolong balian itu ya Bu, luponyo. Jangan bongi kenyo, jangan bongi. Iya kan? Pai sewa di dunia nonda pai bali. Dek palupo tu lainnya awak beruntung. Nah ini Bapak.
Jadi bundokan doang limpa peh rumah nan gadang. Ubek jariah palareda mam kaunduang-unduang ke Madinah ke Payuang Panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian orang nan duduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin pa ibu jo anak dagang. Pandai baliga di dan sampi tahu batinggang di nan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang. Satitik santan dikuali masak lapatin si kuah kabau harum setahun perjalanan. Yo ada ikan patin dan segadang kuah kabau. Sagantang bare ditanahkannya laurang sabang kinangnya. Jadi tadi di rokan dulu ambo diajar lo baso ikos gitu. Ya kan ada. Eli kepetiu. Ya helikopter artinya tuh. Tadi anjing, kuciwang, bohua. Jadi hampir sama bahasanya jadi tahu. Kalau bandeng. Iya bandeng. Hampir sama dengan lintau dan pangkalan. Di walaupun ada orang Kampar tidak mau dikecewain orang Minang, tidak bisa dilupakan. Patang kombo Kampar ko tigo balik konto Kampar melalui Candi Maratakus. Ya, itu sukunya Caniago, Sikumbang, Koto jo Sikumbang ko sarumpun bapak. Kawannya orang Koto jo Sikumbang ko banyak Arato. Antara rampok lu Arato suku lain lu nak tahu bah. Asal orang Koto jo orang Sikumbang tu banyak Arato. Ada Siko ko baga. Siko suku apa? Suku-suku itu jo. Ndak. Oh. Ada ndak kutiannya guys? Ini suku-suku. Tapi kita disatukan oleh kalimat tauhid la ilaha. Jadi semuanya kaum muslimin kita orang yang mulia kalau akhlak kita mulia pula. Kita jadi orang hina kalau pekerjaan kita mendatangkan kehinaan kepada diri kita. Mudah-mudahan kita ditetapkan pendirian kita oleh Allah dalam agama Islam yang kita cintai ini. Amin. Jadi malam kini Bapak Ibu kita tidak mengaji loh. Seluruh kajilah disampaikan de anak ambo. Beliau Profesor Dr. Haji Abdul Samad LC MA. Anak Ustaz tuh iyo. Semua kadang juga anak ambo nentu. Ikan. Tapi nyo dahulu viral dari ayahnya. Tidak ada lagi. Kata orang Riau sudah disampaikan oleh Ustaz Samad semuanya pengajian. Jadi ibarat orang menabang tabu lah dicancang tabu tu dari pangka sampai ke ujung. Kalau boleh gua bertanya ke jamaah, mana manih tabu di pangka jadi ujung? Manih di pangka. Jadi malam kini lah tahu juang tabu tu tiba di ambo. Atau ambanya lah. Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu di ujung. Kalau tabu ke ditanam pangkanya dan ditanam ujungnya. Ujungnya. Kok lah hamba ujung tabu kita tanam malah balik. Kok namuah kita menanam di tanah hitam kepanehan lai bataruak salai daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jonya. Amin. Ya Rabbal. Apa ujung tabu nangka kita tanam malam kini? Kalau kita lihat di spanduk itu memperingati, memuliakan, menyambut tahun baru Hijriah. Karena apa? Karena tahun Hijriah inilah tahun Islam. Ciri-cirinya apa? Dia tidak pembohong,
namanya dipakai untuk pedoman hidup, dan harinya 29, sekian di dalam sebulan, sesuai dengan hadis Nabi. Nabi itu Pak mengatakan hari-hari di dalam Islam tidak sampai 30 hari sebulan, 29, sekian. Makanya Nabi itu kerap kali puasa Ramadan 29 hari. Tapi kalau Masehi Pak tuh pembohong, karena membawa kemari duduk penjajah. Apa pembohongnya? Pertama ada tanggalnya 31 hari, ada 30 hari, ada 29 hari, ada yang aneh lagi 28 hari. Atau Masehi. Pertukaran tanggalnya alun tantu hari ke siang, lahnya tukar tanggal jam 00. Itu hari orang mencilok Jawi itu kalau di Sumbar. Kalau di Kuansing, ambola barangkali lo ke Kuansing, itu hari ninja mencilok sawit. Jadi orang mencilok sawit di Kuantan Singgingi itu istilahnya ninja. Nyo pakai sebo nyo cilok sawit orang malam. Iya kan? Tanggal Masehi bertukar tengah malam tuh Pak. Malamnya hari baru lanjut tukar tanggal. Tapi Hijriah tadi orang azan maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar, kemudian salat sunat qamat. Saat orang azan itu matahari terbenam, siang berubah jadi malam, baru tanggalnya bertukar. Tapi sayangnya sebagian awak tidak tahu lah iya Hijriah. Karena memang orang tua kita tidak menyurekkan Hijriah. Saya ada orang yang nolong Pak, ketika itu belum ada HP ini. Ustaz tahu merala iya gitu orang. 10 Juni 1952. Kebetulan Ustaz lah. Mengapa? Ambo cari Hijriahnya. Belum ada HP. Kalau sekarang ada HP mudah nyarinya Pak. Ternyata saya lahir setelah dicari hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi dengan Hijriah usia saya sekarang sudah 73 tahun, dengan Masehi baru 71 tahun. Lagai Jadi kalau ada suami ibu segai emboko meninggalnya, jangan ditangihi jo padia zela. Kurang lapat tuik mati tu mah. Paman kau itu kecil Ustaz. Nabi Muhammad berapa umurnya? 63 nya Pak, 7 Hijriah. Cuma Masehi 61. Udah meninggal. Kalau umur panjang yang jadi ukuran kasih sayang Allah, tentu saja Nabi Muhammad itu akan diberi berumur oleh Allah 1000 tahun. Jadi umur panjang tidak ukuran kasih sayang Allah. Sehingga Nabi mengatakan begini, khairun nas man tula umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang dipanjangkan umurnya tapi baik perbuatannya. Syarrun nas, sejahat-jahat manusia, man tula umuruhu wa su'a amaluhu. Sejahat-jahat manusia umurnya panjang tapi pekerjaan perbuatannya setiap hari yang jahat-jahat saja. Kaum muslimin, dan itu dijadikan pedoman karena namanya tahun Hijriah garis miring Qamariyah, bulan. Ya kan, misalnya dapat anak kita jodoh Pak, bara bulan lainnya ke nikah kece bakonyo, sebab bako ke membawa padi beko, membawa ware, membawa karam dia. Itu kalau ada di kampung Pak. Kalau orang kayu ame, nyo bawa untuk anak bisa.
bara bulan lea na angka nikah. Bulan Pak, kamarnya. Tidak ada orang bertanya bara matahari lea na angka nikah. Tidak ada. Sedangkan Masehi dihitung dengan perputaran matahari, maka dinamakan tahun Syamsiah. Sedangkan tahun Islam dinamakan tahun Qamariyah, dihitung dengan peredaran bulan. Sekarang bulan lah gadang, Pak. Kalau sampai malam nang kampe balik, tu gadang mana? Baikon nyola susui ketek lo balik. Itu tidak akan pernah bertemu di bulan-bulan di tahun Masehi. Boleh sama-sama kita saksikan itu. Jadi ba'a mangkok Masehi itu jadi ukuran Pak di awak. Apa na rape-rape di kantu pasti tanggalnya Masehi gue. Karena kita dijajah di Masehi kok. Akibat penjajahan itu berbahaya. Termasuk hukum Pak. Apa-apa nan SH, nan MH. Atau tahu Pak kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau mau membaca sakileh di buku itu bahasa-bahasa di buku itu banyak bahasa Belanda. Ya kan? Jadi nan dipakai di kini dawago masih hukum Belanda. Atandonya hukum Belanda. Kalau di Hong Kong pernah dijajah oleh Inggris, tapi tidak Belanda. Inggris orang yang dijajahnya ditularkan ilmunya kepada rakyat yang dijajah. Lihat Hong Kong, lihat Malaysia, lihat India. Itu yang menjajahnya Inggris. Nan dijajah Belanda, tundaknya turunan ilmunya dah. Itu mangkuawak banyak jongok sampai kini. Karena diperbodoh oleh Belanda. Kalau Belanda itu ulang tahun anaknya Pak, hanya suruh manjik Batang Pinang. Nyelataan hadiah dia teh, nan dapat hadiah tu orang nan memijaan kawannya. Yo apa enggak? Nah, jadi kepala desa Pak Camat laranglah memanjik Batang Pinang. Itu pembodohan. Peninggalan penjajah. Coba kita lihat di TV Pak, koruptor di Hong Kong itu akhirnya dihukum mati. Sebelum dihukum mati dibawa berjalan sabalik kota loh Pak, dengan dibelenggu baju seragam, dipertontonkan kepada rakyat, inilah koruptor yang akan dihukum mati. Atau dipancung kepala saudara. Di Arab potong tangan, di Indonesia potong tahanan. Adi penjara itu pakai AC, pakai kasur ranca. Atau hukum Belanda Pak. Sampai kini belum berubah. Iya enggak? Kok kapak kaduannya mau sudah kok kaduan lah. Manju itu kenyataan. Yang kedua, ambo kalau ditangkap Pak, masuk penjara, mati ambo di dalam. Ambo lah kayak mati syahid. Piko ustaz-ustaz muda jalan. Masuk lumbara pun tak cocok menyebut itu. Kalau ambo lah kayak nak buat. Nah itu. Jadi di Indonesia kok undang-undang jari yang lawah Pak. Coba perhatian lawah membuat sarang, ledonya mambiak kasih, mambiak batu air, membali tembok, membali basi, ledo. Nah ada nyolantang sedari air ludah, kamari dari Siabu ke Sungai Pager, dari Sungai Pager ketika waleh Kota Kampar, tu lapeh lo kasalo, sudah tu duduk sedih sudui lawah, mana tempat tinggalnya sinan. Banang tadi untuk menjaring ala lalu, ya kan? Itu langsung jadi makanannya. Selama jaring lawah tu ado, nanta sangkui di sini tua nyamuk, rangi, samui. Tapi kalau kumbang lalu ke jaring tu Pak, putus jaring tu. Jo lawah tu lari.
Acu itu je hukum di negara awak. Nang kete tersangkui nang gadang ape. Jadi apa jangan dicoba-coba mencelok sawi kok tak tangkap kok banyak hukumannya. Asimasiku lepas sampai gini. Lai. Coba menunjuk apa ke seorang lai layan. Lai sopo. Nah ada Pak. Itu nan undang-undang yang lawas tu. Nang kete tersangkui nang ada lape. Jadi kalau memang kita ingin hijrah, ya kan? Kearifan lokal kecek Pak Camat tadi, selaku kita orang Islam, para jemaah, tetaplah kita berusaha bagaimana mengamalkan Islam itu dalam diri kita. Jadi hijrah itu pindah dari kurang elok ke nan elok, dari nan kurang baik ke nan baik, dari nan baik ke nan lebih baik, dari nan lebih baik kepada yang terbaik lagi. Kalau tidak umur kita habis, ajal kita tiba, kita bergelimang dosa, sedangkan hidup di dunia satu menghirup napas, satu menghembuskan. Kita lahir dari perut ibu kita, Pak, kita bernapas. Asli itu hidup di dunia, Pak. Jadi ya saja, Pak. Jadi ustaz, jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi presiden. Hidup di akhirat itulah napas-napas selanjutnya. Maka Allah menyebut hidup dunia ini, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Hidup di dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Untuk itu jadilah kita pemain yang baik di sisi Allah. Kita tidak dinilai di garis start, tapi penilaian Allah di garis finish. Kalau garis finish kita husnul khatimah, itu pertanda selama ini kita berusaha untuk itu. Kalau su'ul khatimah, amba tertarik Pak Camat. Anjing rabies. Tapi Pak Camat pernah tak melihat orang awak nang agama Islam ko memalu anjing dia tu? Tu orang Islam apa? Orang Batak seran Pak. Orang Tapanuli kok aneh nih di provinsi ini. Dia anjing tu dimakan je karena menurut agama halal. Dinyo anjing ko haram dia agamanya. Pinyo palu tiap hari minggu je. Orang salat subuh hanya meriang anjing di jalan don 10 ekor dan melekor je. Ini Pak. Ya kan? Pernah kejadian Pak, ada orang ingin pergi ke Taman Raya Bung Hatta. Jadinya mambe oto di Daruang. Bah mengkondak lalu-lalu oto buat kata orang tapi yang runtuh di Siti Nyolawi tidak bisa oto lalu. Sebentar lalu oplek membawa antar kota ke Pak angkot di stop kan orang nanya lah Pak nampak kemana Pak ke ladang padi je sopir ke Taman Raya Bung Hatta tu manjing Pak tu ke dalam mundurnya ke belakang bang kau nak naik Pak anjing saya di dalam sadonya je padahal ada orang itu Pak. Jadi kaum muslimin iyo kecik Nabi Josia awak duduk awak jadi itu. Kalau duduk awak jorang taat maka awak tabau taat. Duduk awak jorang menjual parfum awak pasti keciprakan harum. Kalau duduk di oto jo anjing awak tersabui jadi anjing sesinya je tak jadi apa.
Nananehnya Pak, orang rasa gaya emboba, apa hijau berburu nih? Kok menyala di dalam rimbo itu tuh mati. Sedang menyurai yang itu kan dikiru, salah yang rumah, mati sudah. Ini mungkin baca la ilaha illallah. Pak, orang berkhutbah hari raya siapa? Kalau ajalnya lah sampai, khatib memberikan khutbah hari raya. Kalau ajalnya lah sampai, tidak diselesaikan di Allah sampai khutbah terakhir. Itu hari raya Idul Fitri 2 tahun yang lalu. Beliau itu lebih tua dari saya, Ustadz Marnis Bahrum, orang Telatang Kamang. Khutbah yang kedua di hari raya itu sedang berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya min wal amwat. Rapat nyosambui di jamaah. Puskesmas di Mukom Salam di Parisau dokter, tidak boleh.